Selamat sore, perkenalkan nama saya Maria Claudia Yanesaring dengan NIM 1903030008 kelas A semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review buku ke-9 mata kuliah teori sosiologi modern yang berjudul Perkenalan pada Klasik Modern Teori dan Teori Tes. Pertama, apa itu tes? Weizsäcker mendeskripsikan pengukuran sebagai operasi yang dilakukan pada dunia fisik oleh seorang pengamat. Bagi Stevens, pengukuran adalah penugasan angka ke objek atau peristiwa sesuai dengan aturan. Tuhan dan Novick dan Torgerson meningkatkan ketepatan definisi Stevens dengan mencatat bahwa pengukuran berlaku untuk properti objek daripada objek diri. Psikologi secara tradisional diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan atribut yang menjadi ciri perilaku individu di rumah, kerjaan, sekolah, atau lingkungan sosial yang biasa disebut sebagai atribut psikologis atau biasa disebut juga ciri psikologis. Tidak seperti fisik atribut psikologis seorang individu tidak dapat diukur secara langsung seperti tinggi badan atau berat badan. Kemudian psikolog harus menyusun rencana untuk mendapatkan sampel perilaku seperti dalam situasi standar dan mencatat pengamatannya dalam format yang standar. Secara umum, tes mungkin saja didefinisikan sebagai prosedur standar untuk mendapatkan sampel perilaku dari yang ditentukan domain. Seperti yang digunakan dalam teks ini, istilah tes mengacu pada prosedur untuk memperoleh contoh kinerja optimal individu atau seperti yang ditunjukkan oleh bakat atau tes prestasi yang prestasi ujian diinstruksikan untuk melakukan yang terbaik atau sampel kinerja khas individu seperti pada kuesioner atau inventaris di mana responden melaporkan perasaan, sikap, minat atau reaksi khas mereka terhadap situasi. Pengukuran atribut psikologis terjadi ketika nilai kuantitatif adalah ditugaskan ke sampel perilaku yang dikumpulkan dengan menggunakan tes. Dengan kata lain, pengukuran telah diambil ketika psikolog menghitung jumlah tindakan yang mendominasi secara sosial pada daftar periksa yang ditampilkan seorang dalam pengamatannya. Periode pengamatannya. Masalah dalam pengukuran konstruksi psikologi. Karena konstruksi psikologis adalah abstraksi yang hanya dapat dinilai secara tidak langsung, desain instrumen untuk mengukur variabel tersebut menghadirkan beberapa masalah yang menantang. Dalam setiap kasus, pengembang tes harus mengatasinya dengan setidaknya 5 masalah pengukuran yang umumnya terjadi pada semua penilaian psikologis. Pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk pengukuran konstruksi apapun yang diterima secara universal. Kedua, pengukuran psikologis biasanya didasarkan pada contoh-contoh perilaku yang united. Ketiga, pengukuran yang diperoleh selalu mengalami kesalahan. Keempat, kurangnya unit yang terdefinisi dengan baik pada skala pengukuran masih menimbulkan masalah lain. Kelima, konstruksi psikologis tidak dapat didefinisikan hanya dalam istilah definisi operasional, tetapi juga harus menunjukkan hubungan dengan konstruksi lain atau fenomena yang dapat diamati. Novick menekankan bahwa penting untuk konstruksi yang mendasari pengukuran psikologis untuk didefinisikan pada 2 tingkatan. Pertama, seperti yang telah dicatat, file konstruksi harus didefinisikan dalam istilah perilaku yang dapat diamati. Kedua, konstruksi harus didefinisikan dalam hal hubungan logis atau matematisnya dengan konstruksi lain dalam sistem teoritis. Teori uji sebagai disiplin. Studi tentang masalah pengukuran yang baru saja dijelaskan dan metode untuk resolusi mereka telah berkembang menjadi disiplin khusus dalam pendidikan dan psikologi yang dikenal sebagai teori ujian. Isi kursus dalam teori ujian terutama membahas metode untuk pertama, memperkirakan sejauh mana masalah ini mempengaruhi pengukuran yang diambil dalam situasi tertentu, dan kedua, merancang metode untuk mengatasi atau meminimalkan masalah ini.
Teori uji di sisi lain memberikan kerangka umum untuk melihat proses instrumen pengembangan. Banyak metode desain eksperimental dan analisis statistik yang digunakan dalam pendidikan dan penelitian psikologis berawal dari penelitian pertanian, di mana tempatnya diperlukan untuk mengevaluasi efek perlakuan eksperimental dalam kondisi lapangan, bukan di laboratorium. Asal-usul bersejarah di Jerman dimulai pada pertengahan 1800 di Laboratorium Perseptual Leipzig, Jerman. Wilhelm Wundt, Ernst Weber, Gustav Wegner, dan rekan mereka berada di antara filsuf yang menyadari pentingnya mendapatkan pengukuran psikologis dalam kondisi yang dikontrol dengan cermat. Sebelumnya, ilmu psikologi pada dasarnya adalah masalah introspeksi, filosofis, dan observasi informal. Laboratorium Perseptual Jerman, warisan dari pengumpulan observasi perilaku kondisi yang tidak ditentukan secara hati-hati, masih terlihat dalam instruksi preci yang menyertai pengujian standar modern. Inggris Raya lebih tertarik pada studi tentang perbedaan individu. Yang paling menonjol di antaranya adalah Francis Galton, yang ide-idenya sangat dipengaruhi oleh kontemporer dan sepupunya yang terkenal, Charles Darwin. Galton menerbitkan sebuah esai yang menyarankan prosedur korelasi untuk pemeriksaan kovariansi dalam dua atau lebih sifat. Yang paling terkenal adalah mungkin Charles Spearman, yang menjadi dasar teori kecerdasan yang terkenal sebagai prosedur korelasional yang lebih maju, yang disebutnya sebagai analisis faktor. Konsep statistik untuk teori pengujian tes. Dalam studi populasi tertentu, karakteristik deskriptif individu mungkin dapat berupa konstan atau variabel. Konstanta adalah karakteristik yang sama untuk semua orang dalam populasi. Tabel dan grafik frekuensi. Distribusi frekuensi digunakan untuk menentukan nilai yang terjadi untuk variabel dan seberapa sering setiap nilai diamati. Distribusi frekuensi biasanya dilaporkan dalam bentuk tabel atau grafik. Statistik deskriptif tertentu juga dapat digunakan untuk menyampaikan beberapa informasi yang sama. Setidaknya dua jenis statistik deskriptif harus digunakan untuk menggambarkan ukuran-ukuran distribusi skor kecenderungan sentral dan ukuran variabilitas. Ukuran tendensi sentral jarang memadai untuk menggambarkan kinerja suatu kelompok dalam ujian. Tiga ukuran yang paling sering dilaporkan variabilitas adalah kisaran, varians, dan deviasi standar. Kisaran distribusi skor biasanya dilaporkan dengan menunjukkan yang terendah dan skor tertinggi diperoleh. Namun, ukuran variabilitas ini memiliki beberapa sifat yang tidak diinginkan. Varians dan standar deviasi merupakan ukuran variabilitas yang mengatasi. Meskipun penghitungan simpangan baku relatif sederhana, siswa pengukuran seringkali tidak yakin akan maknanya. Menjelaskan hubungan antara dua variabel. Sampai saat ini, kami telah memfokuskan pada penggunaan statistik untuk menggambarkan distribusi skor untuk satu ukuran. Namun, ada banyak kesempatan ketika konstruktor pengujian dan pengguna pengujian tertarik pada bagaimana skor pada dua ukuran yang berbeda terkait untuk individu yang sama. Misalnya, psikolog klinis mungkin tertarik pada bagaimana skor pasien psikiatris pada skala L Minnesota Multipasic Personality Inventory sesuai dengan jumlah kesalahan pernyataan yang dibuat oleh pasien yang sama selama wawancara penerimaan mereka. Demikian pula dengan petugas penerimaan perguruan tinggi harus diperhati tentang bagaimana skor untuk memasuki mahasiswa baru di tes penerimaan skolastik atau SAT yang berhubungan dengan rata-rata nilai mereka di akhir semester. Bahkan,
Guru kelas mungkin tertarik dalam mengetahui sejauh mana skor anak-anak pada tes pemahaman bacaan terkait dengan nilai mereka pada ukuran konsep diri akademik. Ketika kami tertarik pada hubungan antara dua variabel, kami mungkin ingin tahu apakah skor rendah pada variabel ST dikaitkan dengan skor rendah pada variabel kedua, dan jika skor tinggi pada F1 ST umumnya dikaitkan dengan tinggi skor di skor. Perhatikan bahwa kita prihatin dengan nilai relatif saat kita berbicara tentang skor tinggi atau rendah. Selanjutnya, mereka tertarik pada file perbedaan antara skor individu pada variabel pertama yang dikaitkan dengan perbedaan yang sama secara proporsional di antara skor mereka pada variabel kedua. Perkenalan pada scaling. Pengembangan aturan sistematis dan unit pengukuran yang berarti untuk mengukur pengamatan empiris dikenal sebagai penskalaan. Skala pengukuran untuk fisik atribut dipahami bahkan di masyarakat paling awal. Aturan penugasan ini harusnya menyertakan satuan skala pengukuran. Di beberapa area pengukuran pendidikan dan psikologis, penggunaan ganda dari istilah yang dimiliki skala muncul. Seringkali istilah ini juga diterapkan pada instrumen tertentu. Nomor nyata dan timbangan pengukuran. Bilangan real system dapat secara grafis diwakili oleh garis bilangan real satu kontinu yang dapat dibagi tanpa batas menjadi segmen yang lebih kecil dan yang lebih kecil. Garis bilangan real memiliki beberapa properti penting yang akan diulas. Pertama, ada asal tetap untuk nilai. 0 adalah nomor yang ditetapkan ke lokasi ini. Kedua, unit dasar dari sistem bilangan real adalah bilangan 1. Ketiga, ketika dua nilai dari garis bilangan real dibandingkan, nilai-nilai absolut dari bilangan yang terletak paling jauh dari 0 dianggap lebih besar karena itu mewakili akumulasi unit yang lebih besar daripada bilangan yang terletak lebih dekat ke 0. Tingkat timbangan pengukuran. Stephens mengidentifikasi 4 tingkat skala pengukuran yang berbeda sejauh mana yang nilai skalanya mempertahankan properti dari garis bilangan real. Yang pertama adalah nominal, kedua ordinal, ketiga interval, dan rasio. Skala nominal adalah skala yang berisi angka yang digunakan murni sebagai label untuk elemen dalam sistem data dan tidak memiliki ekstensi properti urutan bermakna, jarak yang sama antar unit, atau asal tetap. Jika elemen dalam sistem data dapat dipesan sesuai jumlah properti sedang diukur, dan aturan penskalaan mengharuskan nilai dari bilangan real system harus ditetapkan dalam urutan yang sama, hasilnya adalah skala ordinal. Jadi nilai skala ordinal memiliki sifat yang sama urutan sebagai nilai dalam sistem bilangan real, tetapi tidak memiliki properti sama jarak antara unit dan asal tetap. Angka pada skala interval juga menunjukkan urutan peringkat, tetapi sebagai tambahan, jarak antara angka-angka memiliki arti sehubungan dengan properti yang diukur. Jika dua skor di ujung bawah kontinu adalah satu unit terpisah dan dua skor di ujung akhir satu unit terpisah, perbedaan antara skor rendah mewakili jumlah properti yang sama dengan perbedaan antara skor tinggi. Tingkat pengukuran keempat adalah skala rasio yang memiliki sifat urutan, jarak yang sama antar unit, dan asal tetap atau titik nol absolut. Banyak ukuran benda fisik dibuat dengan skala rasio. Skala rasio dinamakan demikian karena begitu lokasi nol mutlak diketahui, pengukuran bukan nol pada inti skala dapat dinyatakan sebagai rasio satu sama lain. Pendekatan scaling dalam pengembangan uji. Dalam pengembangan instrumental untuk penilaian pendidikan atau psikologi, tes pengembang sebenarnya terlibat dalam pengujian serangkaian hipotesis tentang skalabilitas dari data yang diperoleh dari pengukuran konstruksi yang diusulkan. Pertama, hipotesis telah digabungkan secara implisit bahwa konstruksi adalah properti terjadi jumlah yang bervariasi sehingga dapat diukur menggunakan penskalaan yang diusulkan memerintah pada kontinum unidimensi teoritis.
Kedua adalah pertanyaan tentang properti bilangan real, apa atau urutan, jarak, dan asal nilai skala yang dimiliki kontinum ini. Metode berpusat pada subjek. Dengan pendekatan yang berpusat pada subjek, minat utama pengembangan tes adalah menemukan individu pada titik berbeda pada kontinum. Tujuan ini adalah tujuan dari kebanyakan ukuran bakat atau prestasi dan juga merupakan tujuan utama dalam pembangunan banyak instrumen dalam domain efektif. Metode yang berpusat pada stimulus. Dengan pendekatan yang berpusat pada stimulus, peneliti tertarik terutama untuk menemukan posisi rangsangan atau item pada kontinum psikologis. Di antara psikofisikawan adalah Ernst Weber dan Gustav Fencher yang peduli dengan mengidentifikasi perbedaan terkecil dalam rangsangan fisik yang dapat dideteksi dideteksi oleh indera manusia. Sekian penjelasan dari saya. Selamat sore dan terima kasih.